Mengingat begitu banyak kosakata Jawa di dalam kamus mereka, mengapa kalian tidak menjadikan bahasa Jawa aja sebagai bahasa kebangsaan kalian? Bukti loh, ini di kamus kalian itu bujibun itu bahasa Jawa. Bahkan Profesor Ahmad Adam, sejarawan Malaysia, mengatakan 60% kosakata yang ada di dalam Malaysia itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno. Bahasa kalian itu bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Jawa. 60%. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya menerima sebuah surel atau surat elektronik email dari salah seorang penonton di kanal YouTube ini, di mana beliau curhat gitu ya. Beliau menceritakan pengalaman beliau berdebat atau berdiskusi dengan warganet Malaides, dan beliau itu keheranan melihat bagaimana warganet Malaides itu berdebat betul-betul kayak orang ngomong A, dia jawabnya Z gitu ya, terus nggak nyambung, terus pertanyaannya itu diulang-ulang, padahal kita sudah menjelaskan berkali-kali gitu. Dan beliau meminta saya untuk menunjukkan beberapa tulisan yang dituliskan oleh warganet Malaides di X atau dulunya Twitter. Nah, saya ingin menunjukkan tulisan warganet Malaides itu di Twitter, dan kita bisa melihat bersama ya bagaimana karakter warganet Malaides ini. Raja Malaysia dan YouTuber Malaysia berbeza pendapat tak mengubah fakta bahasa Indonesia itu bahasa yang miskin nilai sejarah, budaya, dan sastra. Oh my God. Miskin nilai sejarah. Oh, bahasa Indonesia itu mengakui bahwa salah satu bahan pembentuk bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, dan itu adalah bagian dari sejarah. Ya. Kemudian dikatakan apa? Miskin budaya. Oh my God. Budaya apa? Budaya menulis prosa, budaya menulis puisi, budaya menulis cerita pendek, novel. Itu memang kalian punya apa sastrawan-sastrawan yang terkenal di negara kalian? Emang kalian punya? Masa nggak ingat sih ketika ada seorang mahasiswa sastra bahasa Indonesia di Rusia ketemu dengan Anwar Ibrahim dan bertanya rujukan sastra yang Anwar Ibrahim gunakan dulu waktu Anwar Ibrahim belajar sastra Melayu di negaranya. Anwar Ibrahim malah memberikan buku-buku karya sastra dari Indonesia. Jadi mau berbicara sastra gitu. Mau budaya. Kan sudah menjadi rahasia umum. Kalian itu suka mengklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi yang sebenarnya yang tidak punya budaya, yang tidak punya sejarah, yang tidak punya karya sastra, itu kalian. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa warganet Malaides ini waham, denial syndrome. Kalau bahasa Malaides itu menjijikkan buat Chinese di Malaysia, kenapa ultranasionalis Indonesia pilih Melayu sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928? Ini kesesatan logika yang sangat-sangat nyata. Ini bukan dua hal yang setara untuk dibandingkan. Mengapa? Kejijikan orang Cina berbahasa Malaides itu kejadiannya sekarang. Itu menunjukkan kegagalan kalian memartabatkan bahasa kebangsaan kalian. Oleh karena itu, sampai raja kalian memberikan ancaman. Kalau tidak bisa menerima bahasa kebangsaan, jangan duduk di Malaysia. Itu diucapkan oleh raja kalian di parlemen. Artinya kalian mengakui kalian gagal memartabatkan bahasa kebangsaan untuk seluruh warga negara kalian. Itu fakta. Dan itu kejadiannya sekarang, setelah puluhan tahun kalian merdeka.
untuk perbandingan kedua, Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahan dasar pembuatan bahasa Indonesia. Kita semua rakyat Indonesia mengetahui sebabnya. Pertama, bahasa Melayu itu lebih egaliter. Tidak ada yang namanya bahasa halus, bahasa kasar. Egaliter. Namun saya nggak tahu kenapa sekarang di Maledes justru bahasa Melayu itu ingin ada tingkatan-tingkatannya. Jadi mana sifat egaliternya mana sekarang? Alasan yang kedua, karena banyak orang Indonesia saat itu, kembali lagi tahun 1928, itu bisa mempertuturkan bahasa Melayu Indonesia. Kalian jangan kegeeran. Melayu itu bukan hanya di negara kalian. Bahkan kalau kita berbicara Melayu yang asli, itu ada di Indonesia. Dari Sriwijaya. Kalian itu serpihan dari Sriwijaya. Oleh karena itu, kalian tidak bisa mengklaim Melayu asli itu ada di tempat kalian. Melayu asli itu ada di Indonesia, di Sriwijaya. Oke. Dan ketika Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahan dasar bahasa Indonesia, itu disetujui oleh semua orang ketika menghadiri Sumpah Pemuda itu. Bahkan ketika Indonesia merdeka tahun 1945, dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia dan itu diterima. Bukan hanya diterima, tapi dilaksanakan, diimplementasikan secara konsisten dan masif. Sehingga semua rakyat Indonesia bisa berbicara bahasa Indonesia. Berbeda kan dengan keadaan kalian sekarang? Di mana seperti yang dituliskan oleh warganet Maledes ini, orang Cina jijik menggunakan bahasa kebangsaan kalian. Artinya, bahasa kebangsaan di Indonesia, bahasa Indonesia itu adalah mempersatukan semua suku-suku, semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, semua merasa memiliki dan wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika ingin berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku dengan dia. Jadi bahasa Indonesia itu diterima sebagai bagian dari identitas nasional. Apa yang terjadi dengan kalian? Bahasa kebangsaan kalian gagal dimartabatkan, dipertuturkan oleh seluruh warga negara kalian. Kalian jangan menyalahkan Indonesia, itu kan bahasa kalian. Mengapa kalian bisa gagal? Ya jangan tanyakan kepada Indonesia. Kalian tanyakan aja kepada apa? Kalau lagu Ebit G. Ade, tanyakan aja pada rumput yang bergoyang. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kalian itu memang gagal memartabatkan bahasa kebangsaan kalian. Kita lihat aja deh bagaimana itu anggota parlemen Malaysia itu berdiskusi di dalam ruang sidang itu. Nah, karena kalian gagal, tapi kalian ingin terlihat besar, maka kalian mengklaimlah bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ketika kalian mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, kalian akan ditertawakan oleh orang Indonesia. Mengapa? Bahan dasar membuat roti itu adalah tepung. Apakah untuk membuat roti itu diperlukan tepung saja? Tidak. Ada yang namanya ragi. Ayo, kalian kalau bahasa Maledes, ragi itu apa? Jangan katakan ragi itu yeast ya, itu bahasa Inggris. Seperti kalian menggunakan kosakata hospital. Kalian masukkan itu sebagai bahasa Melayu. Nah, kembali lagi. Untuk membuat roti, apa? Ada tepung, ada ragi, ada gula, ada garam, mungkin ada coklat, ada vanila, ada stroberi, gitu kan ya. Nah, semua itu membuat menjadi roti. Mau jadi roti apa, terserah lah itu ya, dengan bahan-bahan seperti itu. Nah, setelah roti itu jadi, apakah kalian masih mengatakan roti itu sama dengan tepung? Kalau kalian mengatakan roti itu sama dengan tepung, maka samalah kalian seperti mengatakan bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu sudah berbeda. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya, bukan bahasa negara.
bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Kenapa? Kalian tidak percaya diri ya dengan bahasa kebangsaan kalian. Oleh karena itu, kalian ingin mengaku-ngaku bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Enggak. Bahasa Indonesia itu sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu yang kalian pikirkan. Dan jangan bawa-bawa bahasa Indonesia kalau kalian sendiri yang gagal memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kalian. Nah, kalau kalian tetap menyamakan roti itu sama dengan tepung, berarti kalian itu waham, berarti kalian itu denial syndrome, berarti kalian itu sebenarnya ya di mana ya? Kalian sekolah nggak sih? Kok bisa kalian samakan roti sama dengan tepung? Ya, bahasa Maledes memang lingua franca dalam kalangan majikan King Melayu dan babunya dari Indonesia. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa warganet Maledes ini kata dalam sumur. Kata pengantar edisi pertama Kamus Kalian tahun 1970 dengan jelas menunjukkan bahwa 1. Kalian mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Fakta pertama. Fakta kedua, tidak ada satupun dari warga negara kalian yang mempunyai kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Artinya apa? Kalian koar-koar, ngecap, ngebacot, bahasa Melayu itu lingua franca di negara kalian, faktanya itu bohong besar. Karena ketika kalian ingin menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian, kalian meminta tolong UNESCO. Tidak ada satupun orang warga negara kalian yang mempunyai kepakaran untuk menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian sendiri. Karena warga negara kalian tidak satupun mempunyai kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian, sehingga kalian mendapat bantuan dari warga Indonesia. Namanya siapa? Tengku Iskandar. Itu fakta sejarah. Jadi kalau misalkan warganet Maledes ini ngebacot, mengatakan lingua franca, bohong loh. Kalian aja yang tidak punya pakar untuk bahasa kebangsaan kalian. Makanya saya katakan, banyak warganet Maledes ini pintar ngebacot aja. Begitu ditunjukkan bukti, langsung gulung net deh. Lumayan gulung net, langsung ngacir. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah kowe. Dan kowe ini sebenarnya sudah saya bicarakan di episode 69. Dan saya ambil episode 69 ketika saya berbicara kosakata kowe, saya jadikan video pendek. Kowe, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah biji pala yang bermutu jelek, atau yang kedua, potongan-potongan kecil kelapa yang sudah dipanggang untuk dijadikan kopra. Dan kowe itu adalah berasal dari bahasa daerah Sangir. Di dalam bahasa Jawa, kowe itu bermaksud engkau. Dalam bahasa Jawa ya. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dituliskan versi bahasa Jawanya. Apakah ada kosakata kowe di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Engkau. Dituliskan itu sebagai bahasa Jawa. Artinya, warganet Maledes itu harus pergi berak ke Jamban ketika menggunakan kosakata kowe ini. Mengapa? Karena menurut warganet Maledes ini, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Apakah kowe ini digunakan di Maledes? Enggak. Lantas untuk apa ada kosakata kowe ini di dalam kamus mereka? Untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Udah. Dan satu lagi untuk menambah berat kamusnya gitu. Dari 3,8 kg sekarang jadi berapa ya? 10 kg ya. Kosakata berikutnya, nongkrong. Nongkrong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bentuk singkatan dari kata yang penuhnya adalah menongkrong. Didefinisikan berjongkok, duduk-duduk saja karena tidak bekerja. Definisi ketiga, berada di suatu tempat karena rusak dan sebagainya. Diberikan contoh, mobilnya sudah seminggu menongkrong di bengkel. Atau sering dalam bahasa singkatan, dalam bahasa percakapan, mobilnya sudah seminggu nongkrong di bengkel. Itu sama aja. Nongkrong, menongkrong itu sama aja.
Nah, ada juga kosakata menongkrongi, yaitu menunggui. Mulai besok kamu harus menongkrongi rumah saya. Apakah ada kosakata nongkrong di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan, duduk mencangkung di tempat ketinggian. Emang nongkrong harus di tempat ketinggian ya? Dan di sana tertulis itu bahasa Jawa. Sekali lagi, ketika kalian nongkrong, itu kalian nongkrongnya harus di jamban. Mengapa? Karena bahasa Jawa di Maledes itu hanya digunakan untuk pergi berak ke jamban. Apakah ada kosakata menongkrong di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, didefinisikan duduk atau berjongkok. Duduk-duduk sahaja dan tidak bekerja. Lihat nggak bedanya? Duduk-duduk saja karena tidak bekerja. Jadi duduk-duduk saja itu adalah akibat karena tidak bekerja. Sedangkan di Maledes, duduk-duduk saja dan tidak bekerja. Jadi duduk-duduk saja dan tidak bekerja itu adalah dua aksi yang berbeda. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menongkrong itu adalah duduk-duduk saja karena tidak bekerja. Ayo Maledes, ngerti nggak? Apakah ada kosakata menongkrongi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Enggak. Tapi mungkin di edisi terbaru ada ya. Mungkin bisa tanya ke dosen bekas itu. Gimana sih kalian? Nirunya kok nggak kafah sih? Nah, apakah kosakata nongkrong ini digunakan gitu di Maledes? Enggak lah. Karena di Maledes akan menggunakan kosakata lepak. Kalian lepak di kedai mama, gitu kan ya? Nah, apa definisi lepak di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Budaya tabiat. Bentar. Jadi kalian ingin mengatakan lepak itu budaya tabiat gitu ya? Misalkan gini, kan Maledes itu koar-koarnya punya uang banyak ya. Tapi begitu pergi ke pasar Ramadan, harga mahal malah marah-marah kan? Kalau harganya mahal ya kalian masak sendirilah. Ngapain kalian sok-sokan pergi belanja ke pasar Ramadan itu? Hah? Budaya pergi beli makanan di pasar Ramadan. Jadi kalian bisa mengatakan lepak pergi beli makanan di pasar Ramadan. Bisa nggak gitu? Karena di dalam definisi lepak dalam kamus kalian itu dinyatakan tabiat. Definisi kedua yaitu melepak. Putih betul, seperti kapas dibusur, sangat putih. Jadi melepak itu adalah putih betul, sangat putih. Dan diberikan contohnya kulitnya putih melepak. Jadi kalau misalkan kita ingin mengambil definisi berdasarkan tulisan di kamus itu sendiri, kulitnya putih melepak berarti kulitnya putih betul. Atau kulitnya putih sangat putih, gitu ya. Berikutnya, lepak yaitu adalah bunyi seperti bunyi barang jatuh ke tanah, orang bertumbuk. Barang jatuh ke tanah, orang bertumbuk. Lepak lepuk, bunyi lepak yang berulang-ulang, buah yang gugur, orang bertumbuk. Jadi buah durian gugur gitu, itu sama dengan orang bertumbuk gitu ya. Jadi dikatakan lepak lepuk atau lepak gitu ya. Lepak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai beberapa definisi. Yang pertama, tiruan bunyi barang jatuh ke tanah seperti buku jatuh dari meja ke lantai. Definisi yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya, melepak, menjadi putih benar. Jadi yang harusnya lepak itu putih benar. Kemudian diberi imbuhan melepak berarti menjadi putih benar. Rambutnya telah melepak. Definisi berikutnya, ini dari bahasa Melayu Riau. Lepak, kurang gesit, malas-malasan. Dia sering ditegur atasan karena lepak-lepak dalam bekerja. Malas-malasan, berarti ya. Nah, saya menyebutkan lepak, bukan lepak. Mengapa? Karena huruf E-nya diberi tanda topi itu. Kan? Jadi kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begitu E diberi tanda topi, itu pengucapannya E pepet. Ya, di Maledes, kalau malas-malasan ini jadinya lepak, bukan lepak. Ya. Kemudian definisi ketiga, lepak itu adalah kumpulan buih yang meninggi. Dan itu adalah kontribusi dari bahasa daerah Lundayeh. Nah, melihat fakta bahwa kowe, bahasa Jawa, nongkrong, bahasa Jawa. Bentar. Saya nggak bisa bayangin ya,
warganet Maledes mengeja kosakata nongkrong. Dan bagaimana mereka membacanya ya, kalau mereka tidak mempunyai pengetahuan sebelumnya dari Indonesia. Mereka mengejanya akan seperti ini dong ya. Nongkrong. 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 Oke, melihat fakta, kowe bahasa Jawa, nongkrong bahasa Jawa, mumet, ngising, peteng, masih banyak lagi bahasa Jawa yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes ini. Fakta itu membuat kita mempunyai dua pertanyaan. Satu, kalian beneran ini mengembangkan kamus bahasa Melayu yang seperti kalian tuliskan ini? Beneran? Bahasa Melayu? Emang ada bahasa Melayu mumet, ngising, kowe? Emang ada bahasa Melayu? Bahkan hospital itu bahasa Melayu. Hospital bahasa Melayu. Oke, itu satu. Karena itu saya berkali-kali mengatakan, kalian tidak sedang mengembangkan kamus bahasa Melayu. Kalian sedang mengembangkan kamus bahasa Indonesia versi Maledes atau bahasa Maledes? Pertanyaan kedua. Kita kan sering ya mendengar warganet Maledes yang nyinyir itu. Mengapa Indonesia tidak memilih bahasa Jawa aja sebagai bahasa kebangsaan kalian? Mengapa kalian memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kalian? Itu menunjukkan Maledes ini waham. Merasa dirinya satu-satunya orang Melayu atau bahasa Melayu itu memang milik mereka sendiri. Dia lupa bahwa Kesultanan Malaka itu adalah serpihan dari Sriwijaya. Jadi mereka tidak bisa mengklaim Melayu itu punya mereka. Justru Melayu asli itu ada di Indonesia, bukan di tempat mereka. Nah, kembali lagi, mengingat begitu banyak kosakata Jawa di dalam kamus mereka, mengapa kalian tidak menjadikan bahasa Jawa aja sebagai bahasa kebangsaan kalian? Ini bukti loh, ini di kamus kalian itu bujibun itu bahasa Jawa. Kenapa kalian tidak menggunakan bahasa Jawa aja sebagai bahasa kebangsaan kalian? Bahkan Profesor Ahmad Adam, sejarawan Malaysia, mengatakan 60% kosakata yang ada di dalam Malaysia itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Itu artinya mengafirmasi bahwa bahasa kalian itu bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Jawa. 60%. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?